dictatorschap, niet een dictatuur. Nee, geleide democratie is democratie met leiderschap. Sistem pemerintahan demokrasi liberal pernah digunakan oleh negara Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Sistem demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu dan dipimpin oleh Perdana Menteri, serta kabinet-kabinetnya dipilih berdasarkan partai politik. Terdapat 4 partai politik pada saat itu, yaitu ada Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan juga Partai Masyumi. Terdapat 3 partai yang diakui karena Partai Komunis Indonesia tidak diakui dan juga tidak dipilih untuk bisa memiliki hak dalam memilih kabinet pada zaman itu. Demokrasi liberal Indonesia pada saat itu terdapat 7 kabinet di dalamnya, dalam kurun waktu hanya 9 tahun. Di sini menunjukkan betapa tidak sehatnya sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu. Lalu, apa saja ke-7 kabinet dalam sistem demokrasi liberal Indonesia? Ayo kita bahas. Yang pertama adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir dipimpin oleh Muhammad Natsir pada tahun 1950 sampai 1951. Kabinet ini dibentuk pada tanggal 6 September 1950 yang waktu itu dipilih oleh Partai Masyumi. Kabinet Natsir mengalami kemajuan yang sangat pesat, yaitu menjadikan Indonesia sebagai anggota PBB dan mampu mengadakan perundingan dengan Belanda terkait dengan pembahasan Irian Barat. Namun sayangnya masalah mulai muncul, di mana Kabinet Natsir tidak mengalami kemajuan terkait dengan perundingan Irian Barat dengan Belanda. Dan juga Kabinet Natsir mengalami kemunduran sejak adanya pemberontakan DITII, sehingga keluarlah mosi tidak percaya oleh parlementer dan juga ada sangkut paut mengenai pembekuan parlementer daerah. Dan akhirnya Kabinet Natsir bubar pada tanggal 21 Maret 1951. Setelah Kabinet Natsir bubar, kemudian muncullah Kabinet Sukiman yang dipimpin oleh Sukiman Wirosanjoyo. Kabinet ini dibentuk pada tanggal 27 April tahun 1951. Kabinet Sukiman mengalami kemajuan pada saat itu semenjak adanya terjalin hubungan dengan Amerika Serikat dalam Maturity Security Act atau MSA, yang mana Indonesia pada saat itu menerima bantuan berupa bantuan ekonomi. Namun sayangnya, parlementer menganggap bahwa hal ini telah menciderai sistem politik Indonesia yang pada saat itu adalah berstatus bebas aktif. Sehingga parlementer kemudian malah mengeluarkan mosi tidak percaya dan akhirnya Kabinet Sukiman bubar pada tanggal 3 April tahun 1952. Bubarnya Kabinet Sukiman akhirnya membawa Indonesia pada sistem kabinet yang baru yang disebut dengan Zakon Kabinet. Zakon Kabinet adalah pemilihan menteri-menteri berdasarkan keahliannya masing-masing, bukan berdasarkan partai politik. Kemudian terpilihlah Kabinet Wilopo pada tanggal 3 April tahun 1952. Selang 1 tahun setelahnya, Kabinet Wilopo mampu mengesahkan Undang-Undang Pemilu yang menjadi dasar hukum Indonesia pada saat ini, sampai pada saat ini, yaitu disahkan pada tanggal 4 April tahun 1952. Hal ini kemudian menjadi kemajuan pada Kabinet Wilopo pada saat itu. Namun sayangnya Kabinet Wilopo pada saat itu terjerat kasus dengan TNI Angkatan Darat pada tanggal 17 Oktober 1952 dan juga Kabinet Wilopo harus bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa di Sumatera Utara, yaitu adalah Tanjung Morawa yang melibatkan 4 petani meninggal dunia. Sehingga dengan adanya permasalahan-permasalahan dan kasus-kasus ini, parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Wilopo.
Setelah dibubarkannya Kabinet Wilopo pada tanggal 3 Juni 1953, segera kemudian kabinet yang baru muncul, yaitu adalah Kabinet Ali Sostro Amijoyo I yang dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953. Kabinet ini mampu mengadakan konferensi Asia Afrika yang diadakan pada tanggal 19 sampai 24 April tahun 1955. Namun sayangnya, dikarenakan adanya permasalahan dengan TNI Angkatan Darat pada tanggal 27 Juni 1955, kemudian maraknya pemberontakan Indonesia pada saat itu, maka parlemen mengeluarkan dekret atau mosi tidak percaya pada tanggal 12 Agustus 1955. Kemudian akhirnya Kabinet Ali Sostro Amijoyo I dibubarkan. Setelah dibubarkannya Kabinet Ali Sostro Amijoyo I pada tanggal 12 Agustus 1955 yang telah dipilih oleh Partai Nahdlatul Ulama dan Partai Nasional Indonesia, kemudian pada tanggal yang sama dibentuklah sistem kabinet yang baru, yaitu adalah sistem Kabinet Burhanuddin Harahap yang dipilih oleh Partai Masyumi. Kabinet ini kemudian mampu mengadakan pemilihan umum tahun 1955 yang dibagi menjadi dua, yaitu adalah DPR dan juga Konstituante Negara. Untuk pemilihan umum DPR diadakan pada tanggal 15 September dan Konstituante Negara diadakan pada tanggal 12 Desember tahun 1955. Konstituante Negara akan bertugas sebagai pembentuk dari Undang-Undang Dasar sementara yang nantinya akan digunakan pada tanggal yang sama dan juga di tahun yang sama 1955. Kemudian Burhanuddin Harahap atau kabinet ini mampu membubarkan Uni Indonesia Belanda yang menjadi prestasi dan juga kemajuan pada saat itu. Sehingga dikarenakan Kabinet Burhanuddin Harahap mengalami kemajuan, akhirnya kabinet ini dibubarkan pada tanggal 3 Maret 1956. Kemudian akhirnya terjadi koalisi antara Nahdlatul Ulama, kemudian Partai Nasional Indonesia dan juga Partai Masyumi, di mana terjadi pemilihan kembali Ali Sostro Amijoyo sebagai kabinet, yang mana kabinet ini dinamakan Kabinet Ali Sostro Amijoyo II yang dibentuk pada tanggal 4 Maret 1956. Hal ini kemudian menjadi masalah justru, bahkan menjadi permasalahan yang besar karena pada saat itu terjadi korupsi dan juga dugaan-dugaan lainnya yang terdapat di dalam kabinet. Kemudian muncullah gejolak politik di mana akhirnya parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya 1 tahun berikutnya, yaitu pada tanggal 4 Maret 1957. Kemudian secara sah Kabinet Ali Sostro Amijoyo II dibubarkan. Terjadi peristiwa unik setelah terjadinya pembubaran dari Kabinet Ali Sostro Amijoyo II, yaitu di mana Presiden Soekarno dengan tanggap menggunakan zakon kabinet kembali atau tidak melibatkan partai politik dan bahkan melibatkan orang di luar kabinet yang bernama Juanda Kartawijaya. Kemudian hal inilah yang menjadi terbentuknya kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal Indonesia yang dinamakan dengan Kabinet Juanda. Kabinet Juanda dibentuk pada tanggal 9 April tahun 1957. Kabinet ini kemudian mampu mendeklarasikan dengan judul Deklarasi Juanda mengenai perbatasan laut atau teritorial laut yang menjadi undang-undang atau hukum dasar mengenai perbatasan wilayah negara Republik Indonesia hingga saat ini. Kemudian sayangnya pada tanggal 30 November tahun 1957 terjadi peristiwa Cikini, yaitu adalah peristiwa di mana terancamnya nyawa Presiden Soekarno karena adanya percobaan pembunuhan oleh beliau. Sehingga semenjak kasus itu deklarasi atau Kabinet Juanda menjadi tidak sekuat pada saat sebelumnya, di mana akhirnya kabinet ini dibubarkan oleh parlementer dengan mengeluarkan mosi tidak percaya pada tanggal 5 Juli 1959.
Akhirnya kemudian Presiden Soekarno menyadari bahwa Indonesia tidak mampu atau tidak sesuai dengan demokrasi liberal atau sistem pemerintahan demokrasi liberal. Sehingga akhirnya keluarlah dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, di mana isinya adalah menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945, membubarkannya Dewan Konstituante Negara yang dipilih oleh hasil pemilu 1955, kemudian membentuk MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yaitu MPRS, dan juga Dewan Perwakilan Agung Sementara atau DPAS. Sehingga dari sinilah sistem demokrasi liberal Indonesia tidak berlaku kembali. Sebelum membahas pandangan pribadi saya mengenai sistem demokrasi liberal di Indonesia, tentu tidak lengkap apabila kita tidak menyebutkan atau menjelaskan terlebih dahulu mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa sistem demokrasi liberal. Yang pertama adalah Gunting Syarifuddin. Kebijakan Gunting Syarifuddin yaitu adalah kebijakan yang diadakan pada tanggal 10 Maret tahun 1950, adalah kebijakan di mana uang negara Indonesia pada saat itu yaitu adalah golden dipecah menjadi dua. Misalnya saya mendapatkan 5 golden, maka setengah di sebelah kiri akan digunakan, yaitu 2,5 goldennya digunakan untuk belanja negara atau obligasi, dan juga di sebelah kanannya digunakan untuk pembayaran atau pembelanjaan pribadi. Sistem ini sangat unik dan juga memiliki nilai tersendiri di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah sistem kebijakan ekonomi, kebijakan benteng, di mana kebijakan ini diadakan pada April 1950, yang mana menghapus kegiatan atau membatasi kuota impor untuk komoditas-komoditas yang sebenarnya rakyat Indonesia mampu produksi. Kemudian juga membantu masyarakat dengan memberikan bantuan subsidi untuk bisa menggerakkan kegiatan ekonomi di Indonesia pada saat itu. Kemudian munculnya kebijakan yang lain, yaitu adalah kebijakan Alibaba, di mana kebijakan ini adalah mendorong kaum Tionghoa atau keturunan Tionghoa pada saat itu untuk bisa mengajarkan dan juga bekerja sama dengan kaum pribumi Indonesia pada saat itu. Kemudian muncul kembali kebijakan-kebijakan yang lain, yaitu adalah nasionalisasi pemerintahan Belanda, di mana Indonesia ingin mengambil alih perusahaan Belanda, yaitu adalah Kenil tahun 1950, dan juga perusahaan Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember tahun 1951. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan yang digunakan pada tanggal 13 Desember tahun 1956, di mana Indonesia pada saat itu menamakan kebijakan ini sebagai kebijakan finansial ekonomi, di mana Indonesia meminta dominasi Belanda pada saat itu terkait tentang kebijakan ekonomi untuk diambil alih oleh negara Indonesia. Namun sayangnya Belanda tidak menyepakati adanya finansial ekonomi atau FINEC, maka akhirnya Indonesia membubarkan Uni Indonesia Belanda, dan juga Indonesia akhirnya mampu mengembangkan kembali sistem finansial ekonomi pada zaman itu.